Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Nur Oktavia dengan NIM 215231-216 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar yang terjadi di masa lampau. Perjanjian ini terjadi karena adanya kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Dukun Kerteh Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kertasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Mangkubumi memilih untuk pergi. Ia meminta izin kepada kakaknya dan diberikan uang saku untuk pergi. Sejak itu pecahlah perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting. Ia mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya mereka bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Messel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang sering disebut dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panatogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu, pada 15 Februari 1755 ada sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut diadakan pembagian atribut-atribut raja seperti keris yang diberikan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring dengan berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya diacak, ada yang tumpang tindih seperti wilayah Solo yang bercampur dengan Jogja dan sebaliknya. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti,
Raden Mas Said atau sering juga disebut dengan Pangeran Sambernyowo yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Raden Mas Said yang juga putra dari Pakubuwono turut menuntut hak atas wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyowo berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja dibangun di Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Solo III 1957. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyowo mendapatkan sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1813, pada masa Gubernur Jenderal Stafford Raffles dari Kerajaan Inggris, membuat Kesultanan Yogyakarta terbelah setelah lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, pemerintahan Jawa memiliki 4 pemerintahan.